Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Susi Ngapak. Susi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin biasanya mereka adalah pelaku yang mengirim santet, menggunakan susuk, menggunakan jimat, pengasihan, pesugihan. Nah, kadang-kadang mereka tuh ada yang nggak sadar awalnya ditawari, akhirnya menerima, dan konsekuensi belakangannya justru malah mereka nggak pernah bayangin. Kamu sendiri pernah nggak sih ditawarin susuk atau jimat atau sejenisnya? Kalau Susi Ngapak pribadi sih pakai sih enggak, tapi kalau ditawarin ada sih, sempat ditawarin kayak gitu. Oh, pernah. Pernah, tapi udah lama banget dulu. Susuknya seperti apa yang ditawarin? Kayak misalkan pasang apa gitu di dagu atau apa gitu-gitu sih Kak, nggak tahu. Itu apa yang dipasang? Yang ditawarin apa? Apakah benda atau cairan ataukah nggak kelihatan bentuknya? Mungkin kayak benda gitu ya, katanya sih gitu-gitu yuk diajak ke tempat orang pintar gitu biar nanti kamu makin laris gitu-gitu sih Kak, tapi Oh gitu? iya, tapi alhamdulillah enggak. Oke. Enggak ya waktu itu ya Enggak. ditolak ya? Alasannya nolak kenapa? Ya biarpun Susi gini udah pede aja sih. Percaya diri itu Ya. kuncinya ya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga percaya diri untuk bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Insya Allah. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ray. Selamat malam, Mas Ray. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Saya kerja di seni karakter. Oke, karakter ya, seni karakter. Ya. Baik, apa yang mau Mas Ray ceritakan pada kami? Saya dulu pernah dikucilin orang, Mhm. sering disuruh-suruh sama orang dewasa, kayak disuruh beli-beli apa, kayak itu beli rokok, beli apa tuh. Mhm. Saya diajak berantem. Jadi saya kan waktu itu kan masih kecil tuh. Umur berapa ya? Umur kurang lebih 17 tahun. Oke, 17 tahun jadi dibully lah ya? Iya, dibully. Oke. Jadi di situ saya perkenalan sama teman. Mhm. Yang dikasih saya kayak pendamping gaib gitu. Apa? Pendamping gaib. Pendamping gaib. Iya, di situ. Jadi di situ saya melakukan rasa dendam sama yang nyuruh saya itu, Kak. Oke, sebentar. Sebelum dilanjutkan ceritanya, saya mau tahu dulu pendamping gaib itu maksudnya apa ya? Itu bisa melumpuhkan orang, bisa mematikan orang juga, Kak. Bentuknya barang atau ada wujudnya? Pendamping gaib. Itu ada nama Sosok gaib, gaib. makhluk halus, makhluk Iya. astral. Iya. Gimana cara ngasihnya? Jadi waktu itu saya udah merasa dendam. Langsung saya mengambil sebuah media rokok. Langsung saya baca-baca pakai kembang sama menyan. Itu Anda tahu dari mana bacaannya? Pakai kembang dan pakai menyan tahu dari mana? Itu dikasih tahu sama yang ngasih pendamping itu, Kak. Yang ngasih itu siapa ya? Dukun? Bukan orang biasa, tapi udah punya kemampuan gaib. Oh, oke. Lalu kemudian setelah Anda lakukan ritual itu, apa yang terjadi? Ya, saya kerjain. Mhm. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya bertanya tuh sama tetangga. Mhm. Katanya korbannya meninggal. Yang meninggal tuh siapa yang jadi korban? Yang membuli saya itu, Kak. Oke, sosok gaibnya seperti apa sih? Itu orangnya seram, Kak. Seram, bernama Ki Ali. Ki Ali. Ya,
sosoknya seperti laki-laki besar, siluman, Mukanya ada kayak binatang, siluman. Silumannya seperti apa bentuknya? Jadi mukanya jelek, Kak. Jelek banget. Jadi waktu itu saya udah dikasih itu. Jadi yang ngasih saya yang gaib itu, kakak itu main ke tempat saya sebelum dia datang. Dia punya pegangan juga gaib seperti jenglot. Oh, yang menjadi korban ini? Enggak, yang ngasih saya tadi. Oh, Yang dia ngasih juga punya pegangan. Jadi dia main ke rumah, niatnya mau silaturahmi, Kak. Sebelum dia datang ke rumah, yang gaib dia tuh datang dulu. Dalam arti waktu itu saya lagi tidur, rambut saya dijambak supaya bangun, agar yang itu mau datang, ngasih tahu gitu. Jadi ngasih tahu Anda kalau akan ada yang datang? Iya, yang ngasih saya itu. Baik, tujuan Mas Ray datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Niatnya mau dibersihin atau dibuang yang jeleknya, Kak. Yang sosok gaib yang sering membisiki hal-hal yang buruk itu. Iya. Sampai sekarang Berarti masih ya sampai sekarang. masih. Oke. Pernah coba untuk dihilangkan atau ketemu dengan orang yang pernah ngasih itu? Belum. Masalahnya udah lost kontak. Udah lost contact, nggak pernah ketemu lagi? Iya, udah nggak ketemu lagi. Jadi nggak tahu cara melepasnya gimana? Iya. Tapi ritualnya masih pernah dilakukan? Coba masih, Kak. Terakhir kapan? Udah 3 bulan yang lalu. Masih lama pakai Iya. rokok, Iya, rokok. kembang dan menyan? Menjang. Siap. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Mas Ray ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ray, terlahir tanggal 12 November 1987. Saya melihat amarah yang membakar jiwa Ray. Dia sering berselisih paham dengan orang di dekatnya. Amarahnya dapat memicu kekuatan gaib yang dapat menyerang siapapun dari jarak jauh. Saya melihat Ray didampingi oleh beberapa sosok negatif yang menjaganya. Saya melihat sosok pendamping Ray yang tidak suka sama saya dan berusaha menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Malam, Kak. Silakan duduk. Ray, Ya. tanggal 12 bulan 11 1987. Ya. Ray pernah sakit hati, dendam, dibully, akhirnya mendapatkan pendamping sosok teman gaib Ya. yang biasa digunakan untuk menyerang orang yang menyakiti waktu Nyakitin, itu. ya, benar. Korbannya sampai meninggal dunia waktu itu. Dan saat ini ingin lepas dari sosok itu karena sering mengganggu. Bentuknya Mengganggu, ya. gelap, hitam, besar. Ya. Tapi tidak pernah kelihatan jelas seperti apa sebenarnya. Bentuknya seperti tinggi, besar, dan berbulu ya. Ya. Oh, oke. Ini yang Ray lakukan semacam santet begitu nggak sih Ray? Semacam santet sih sebenarnya. Dan Ray sendiri punya kebiasaan yang unik. Ray sendiri di sini suka berburu dan mengunjungi orang-orang yang notabene punya kekuatan dan ngilmu ya kalau bahasanya. Ya, ilmu benar. Ngilmu. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan sebenarnya nggak jauh-jauh dari ritual. Semuanya ritual. Apa-apa ritual. Semuanya ritual dan dilakuin ritual terus-menerus. Sering ziarah juga saya, Kak. Sering ziarah ke makam-makam keramat gitu. Untuk apa? Ya. Ziarahnya memang untuk berdoa, Berdoa. atau berharap sesuatu? Ya, berdoa biar mengingat kematian juga, Kak. Mengingat kematian. Ya. Bukan untuk cari ilmu Ya, enggak. atau ritual? Ya, enggak ada. Tapi kalau untuk ritual dan segala macam saya masih nggak percaya soalnya dia ini nih saya lihat si Ray ini memang hobinya spiritual sih, supernatural. Jadi untuk cuma hanya sekedar berziarah saya sanksi agak ragu. Pasti ada maksud lain Pasti ya? ada maksud lain untuk itu. Ya kan Ray? Ya. Seperti itu. Tadi berubah, belum ada 5 menit loh.
Tadi Iya. bilang Dan kedua, saya merasakan di sini Ray itu mempunyai sosok teman gaib berupa kakek-kakek juga. kakek-kakek. Kamu melakukan ritual pemanggilan kakek-kakek ya? Dari Iya, matanya saya melihat itu sosoknya. Kakek-kakek. Iya, kakek-kakek tua, renta. Jadi 5 tahun yang lalu saya sempat dipocong Kak. Sama salah satu orang yang mempunyai supernatural. Jadi saya di situ kayak membeli minyak, kembang, terus saya dikasih amal-amalan Untuk apa ya? untuk mengikat mak gaib itu Kak. Ada perjanjian. Jadi supaya ada perjanjian dan keterikatan antara Mas Ray dengan makhluk Orang astral. gaib. Ya, Makhluk gaib. yang saya sebut buyut itu Kak. Buyut. Ya. Kakek-kakek memang. Oke. Kakek-kakek. Oke, baik. Saya rasa juga seperti itu. Kemudian datang ke sini bertujuan untuk membersihkan Ingin semuanya dan lepas. menyesal. Ya. Iya. Ingin melepas. Ingin lepas dari sosok makhluk astral yang sering mengganggu ya. Ya, yang jahat. Kalau yang sempat saya dipocong itu, saya pernah berpuasa itu Kak. Berpuasa Senin Kamis sama Muti, Pati Geni. Terus saya direndam, Digendam. direndam Direndam. di air selama 3 malam Air apa ya? di sungai, di Oh, kali. di sungai. 3 malam. 3 malam dari jam 12 malam sampai subuh. Oke, tujuannya itu untuk Tujuannya mengambil kanuragan atau kadidayaan seperti kekebalan itu. bener terbukti nggak? Ya. Jadi waktu malam pertama cobanya itu ada ombak. Ombaknya gede. Mungkin penglihatan aja mungkin kayak ya. Malam keduanya mungkin saya nggak pamit sama orang di situ, kampung di situ. Saya ditembak. Ditembak sama senapan angin. Senapan angin. Selama 7 kali. Itu saya sempat ditembak itu sampai 7 kali, nggak kena. Nggak Tapi- kena atau nggak mempan? Nggak kena. Oh, oke. Kena. Jadi selama 7 kali itu Kak. Malam ketiganya hari hujan tapi nggak jadi hujan. Gitu. Hujan tapi nggak jadi hujan. Jadi mungkin niat kita baik, hajatnya baik, nggak jadi hujan. Nggak jadi hujan dan semuanya. Oke, saya mengerti dan menangkap semua yang dimaksud oleh Mas Ray. Di sini saya menggambarkan sosok hitam tinggi berbulu dan bertaring. Sangat dahsyat sekali warna matanya itu warna merah. Ini seperti lagi marah ya, Rob? Seperti lagi marah. Dan saya ngelihat di sini dia bertaring besar. Kalau bagi orang biasa sih ya ini mengganggu sekali, tapi tidak buat Ray. Ray sangat enjoy dan menikmati, justru malah mencari-cari cara gimana biar bisa dekat dengan dunia astral atau dimensi lain. Hal ini mungkin bagi Susi ya, Mbak Susi kayaknya ini menyenangkan ya kan? Tapi bagi dia enggak, dan Enggak dia selalu menyenangkan. mencari terus. Buat kamu gimana? Lihatnya. Ih, serem. Buat Kak Susi mungkin ini serem ya, tapi buat dia Buat kayak Ray enggak? makanan sehari-hari. Kalau misalnya aku bukain mata batin kamu, Nggak mau. kamu mau gak Ah, mau. Kenapa? untuk lihat Nggak sekejap? mau. Tapi kan bisa jadi tahu. Nggak mau. Tapi sosok ini sering mempengaruhi itu Kak. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kayak bisikan, misalnya ada yang ngomong-ngomong yang jelek, itu langsung bawaannya Marah. marah Kak. Masalah ini dapetnya udah umur 25 tahun. Udah lama sekali itu Kak. Ya. Kalau yang direndam sama yang puasa-puasa ini udah hampir 5 tahun belakangan tadi baru dapat lagi.
Ya ngambilnya kayak kanuragan. Jadi emang sering banget melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan ilmu ini itu tujuannya sebenarnya buat macem-macem tuh ya? Macam-macam Kak. Ada yang untuk kebal, Iya, kanuragan. untuk pengasihan Iya, juga. kasihan ada. Ada yang untuk kebal. Iya. Saya minta di sini ada pisau nggak atau garpu Waktu itu atau gergaji? ada, tapi sekarang udah nggak diolah lagi amalannya. Tahu dari mana kalau saya percaya kalau kamu itu kebal apa enggak? Enggak. Berarti di sini gagal. Dan kamu mendinai. I know. I got the point. Sosok ini pernah datang lagi belakangan? Udah nggak saya ini lagi Kak. Tapi kalau Ritual. ini Ritualnya masih ada kapan? bisik-bisikannya. Udah lama Kak. Terakhir kapan? Ya yang terjadi yang ada yang meninggal itu udah nggak dikerjain lagi. Tapi kalau mau di spontan coba-coba bisa nih Kak. Apa kalau apa? Spontan Spontan coba-coba. dicoba-coba lagi bisa. Maksudnya spontan coba-coba yang mana nih? Ya seandainya lagi keinget ada yang ngejelekin, itu kayak Besar mau banget nih makhluk. langsung aja bawaannya langsung mau. Tadi doang. Anda sempat bilang katanya 3 bulan yang lalu masih melakukan ritual. Ritual apa yang masih dilakukan? Iya, tadi Ya. bilang gitu ya. Iya. Kalau saya 3 bulan yang lalu masih Kan belum ritual, lama. kan berarti harusnya bisa dong saya tes ilmunya di sini. Apalagi udah masuk ke dalam Sini. meja bulat ini yang dimana seseorang bukan terperangkap ya, bakalan terbongkar semuanya hitam atau putih yang melakukan atau korban, gitu. Ngerti maksud saya, bukan? Paham. Ray. Jadi di sini saya tidak bersifat negatif atau apa, tapi memang karakter saya adalah to the point. Ya. Jadi kalau saya ambil pisau dan golok gergaji, apakah bisa? Masalahnya udah hampir setahun ini udah nggak diolah lagi Kak. Nggak diolah Amalannya, lagi? iya, ajian-ajian udah nggak diolah lagi. Sayang ya, berarti itu nge-cross dan nge-clash dengan statement yang lalu ya, 3 bulan yang lalu saya masih melakukan ritual. Namun sekarang saya nggak bisa karena udah lama nggak lakuin ritual. Iya. I got the point. Oke. Udah lama nggak puasa, udah lama nggak jarang sholat Jadi juga itu jadi. saya sudah dapat dari 2 menit. Ini agak membingungkan sih sebenarnya Mas Ray ceritanya. Kenapa Tapi jalannya? ini kita coba kumpulin Yes. sedikit-sedikit gambarannya nih seperti apa. Serem. 3 bulan yang lalu waktu melakukan ritual didatengin makhluk ini nggak yang Anda lihat di gambar Roy? Ya seram banget Kak. Hah? Seram. Serem? Ya seram. Seperti ini nggak? Iya. Waktu datang apa yang Anda lakukan? Ya beda aja, udah posisi udah beda. Iya. Anda ngapain? Kamu ngapain begitu ngelihat Ya, sosok ini? Ya hanya diam, Hah? ada rasa takut juga sih Kak. Dia ngapain? Dia cuma diam. Diam juga. Sama diam. Datang karena ritual itu. Jadi seandainya saya dijelekin atau yang ada yang ngomongin Ngomongin. jahat, Hah? dia datang sih Pak. Datang Oke, tapi nggak tergantung ngomong saya manggil, apa-apa gitu. Kamu bohong. Ketika kamu marah, kamu tadi bilang statementnya. Ketika kamu marah, dia bisa dipanggil dan dipancing. Keluarin sekarang. Kalau nggak saya nggak percaya. Kalau nggak, kamu aku cap pembohong. Ketika kamu marah, kamu tadi bilang statementnya. Ketika kamu marah, dia bisa dipanggil dan dipancing. Keluarin sekarang. Kalau nggak saya nggak percaya. Kalau nggak, kamu aku cap pembohong. Kalau di sini penonton saya aman sih, penonton saya tidak diganggu. Kamu tahu nggak Mas Ray? Kalau misalnya ternyata bohong dan cerita Anda seolah-olah menyalahkan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral. Di studio ini beberapa kali Roy pernah bercerita ada sosok penunggunya. Dan kalau mereka merasa menjadi korban dan marah,
disalahkan. Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan loh. Itu. Coba panggil penunggu kamu yang kakek-kakek itu deh. Coba Kan panggil. saya masih ngelihat dalam pikiran saya masih ngelihat kamu ada sosok kakek-kakek itu. Dan saya tidak bermaksud membuat kamu nggak nyaman, tapi saya harus bersikap seperti ini karena saya Roy Kiyoshi. Bisa panggil? Pejamkan mata, fokus dan masuk ke dalam alam bawah sadar. Tunggu Ray, sebelum itu saya minta kamu jujur sama saya. Kamu ada barang sesuatu ya? Punya jimat? Ini apa? Ya, mustika Kak. Boleh saya lihat kak? Boleh. Kalau kamu dilepaskan dari mustika ini dan panggil sekarang, Ray, apakah masih ada? Itu adalah barang bukti di mana Ray bisa ngelakuin apa tidak. Cepet lakuin. Masuk ke dalam alam roh, panggil kakek itu. Karena saya masih ngeliat kakek-kakeknya. Ini udah masuk belum? Kakek, kek. I still remember the story. Di Jawara. Jawa. Jawara. Jawara. Oh, iya. Iya. I suddenly like... Oke. Pendekar gitu. Kakek, kamu dulunya Jawara ya? Tunjukkan dong kemampuan silat kamu yang handal. Iya, pendekar. Ya, itu yang saya lihat. Did you still remember? Ya, I that remember. story? Yeah, I do. Yeah. Kamu bilang kakek dari mana? Ya, Mohon maaf. kakek dari mana? Kakek mau apa sih? Kakek ngapain kesini, kek? Gue jaga di bocah. Kagak apa-apa. Gangguin dari Kagak usah takut, Jaga mah. dari apa? Jagain dari apa? Jagain dari apa, kakek? Dari segala orang mau berbuat jahat. Kakek tahu ada santet menyantet. Kamu juga yang ngerjain. Ayo kagak. Kakek Ada yang jahat. Kakek pernah ngirimin santet ya? ini bukan. Ini kakek yang Halo Aima. kakek yang jagain yang punya badan ini dari santet justru. Iya, Iya. ada sosok gaib yang sering ganggu pemilik badan ini. Ada yang jelek. Ada makhluk lain ya, Roy? Well, you know what? I got a lot of brilliant things, tapi saya harus berpikir dulu sementara. Ada peci-peci. Saya Peci gue ada. saya nggak ada peci, tapi saya ada golok. nggak punya kayak Mama nih. Ada minyak. Kagak. menyan. Iya. Makhluk Peci-peci halus di gue. sini udah marah loh. Seperti yang Bayu bilang. Di sini ada penunggu. Kalau kamu kayak gini, ini akan membuat penunggu studio jeder gitu. Jadi malah keganggu dan ngamuk nunjukin eksistensinya. Iya. Sus bilang kakek. Saya nggak ada peci, Blanket. tapi saya adanya golok.
Apakah kau mau? Ada peci suruh. Nah, Peci. Ada. Peci ada yang bawa. kagak apa-apa. Nggak ada yang bawa. Nggak ada kek. Nggak ada yang bawa kek. Ada Kalau di gitu. bocah ada. Ada bocah. Ada. Kayak saya mungkin nggak ada peci atau apa segala macam. Tapi saya ingin mencari kebenaran dan saya tahu mungkin kakek ini baik. Tapi saya pengen undang yang negatif, bukan kakek yang masuk. Kakek terima kasih. Saya pengen undang yang lain, yang makhluk berbulu. Makasih ya kek. Makasih. Kakek boleh pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perintahkan kamu untuk mengundang makhluk yang berbulu. Sekarang. Ini yang itu ya, Ini Ray? ya. Ini yang si Ini berbulu yang itu. saya tunggu-tunggu dari tadi. Ini yang makhluk berbulu itu. Roy, dia akan bikin kekacauan kan? Iya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Makhluk buas berbadan besar. Wow. Bulu kamu banyak sekali ya. Makhluk besar. Berbulu tinggi. Dia mengirim santet itu ya, Ray? Dia yang ingin santet. Saya ingin air, garam, Kenapa kamu ngirim santet? baskom Kenapa? berisi es. Batu. Kenapa? Dipisah. Kenapa? Hah? Garam, air, Disuruh sama yang punya badan ini. wadah berisi es dan air yang banyak. Kamu mengirim santet disuruh sama yang punya badan. Yang suruh yang punya badan. Kamu balik ke alam baka ya. Saya pengen bakar jiwa kamu deh. Untuk keluar dari Ray. Saya keluar. Masih mau cari korban untuk disantet? Saya pengen bawa kamu ke alam baka. Bawa masuk aja. Airnya berupa botol. Kamu take over it. Iya. Kamu tenang ya di sini ya. Ini apa? Ada perjanjian apa dengan yang punya badan? Oke. Ada perjanjian. Sini dulu aja. Udah perjanjian. Yang ini panas juga. Yang ini. Tapi udah selesai perjanjiannya. Kenapa belum mau pergi? Belum mau pergi. Kau masih senang di ritual ini? Oke. My God. Kenapa, Roy? Lepas. Udah pergi, Ray? Udah pergi. Masih? Mas siapa tadi? Ray? Ray. Bangun Ray. Mas Ray bangun. Ya bangun. Ini Mas Ray tadi Siapa bang? dirasuki dua sosok yang berbeda. Yang pertama ada kakek-kakek tua. Yang kedua ada sosok yang menyeramkan berbulu. Yang tadi ada di sini dia merangkak seperti
apa ya? Binatang. Binatang. Apa rasanya? Nggak ada, Kak. Anda seperti melihat sesuatu Buat nggak? aja, buat. Dia bilang dia nggak mau pergi karena ada perjanjian. Perjanjian apa sih Mas Rey? Ya waktu itu saya dikasih sama teman, cuman sekedar istilah kata dikawin. Dikawin Ya, jadi sama sosok gaib. ya, jadi katanya kamu mau nggak yang ini? Hah? Tapi ini sosoknya serem. Ini pernah saya pakai katanya. Oke. Heeh. Terus perjanjiannya apa sebenarnya? Dia minta apa? Kamu menjanjikan apa? Nggak ada Kak. Cuman sekedar janji pas itu aja. Mau nggak dia ikut sama saya? Waktu itu waktu 20 tahun yang lalu. Waktu itu Anda bilang mau. Ya, Untuk apa? untuk Supaya dia Supaya- ngikutin kamu tuh buat apa, Mas? buat ada yang mau ngejahatin saya, dia bisa bantu. Oh, supaya ngejagain gitu. Iya. Iya. Ray, saya masih belum puas di sini. Kamu keluarin semua jimat-jimat kamu, jangan menyembunyikan dari saya. Masih ada lagi. Semuanya, nggak ada babi bu bebo dan basa-basi di sini. Dan muter-muter. Saya penasaran dengan cincin itu, dan kemudian masih ada lagi sepertinya di kantong. Ini saya baru yang dapat yang ritual berendam, puasa. Ini saya dapatnya di situ. Apa yang Ya didapat? kayak sejenis ini. Buat jadi gunanya kalau ada perkampungan saling berantem, Hah? saya sempat diajak buat mendamaikan atau supaya Oh, untuk damai. malah digunakan untuk mendamaikan. Iya. Jadi Tapi, Jadi, sejenis kayak ya kalau ada teman berantem, saya siap membantu, Berarti sebenarnya baik ya. nolong. Iya. sebenarnya baik, Yang tapi sosok ada yang sosok tapi- ini nih. Iya, ada itu dua Kak. sosok. Heeh. Ray, saya nanya lagi. Saya masih mencium aroma kebusukan dan aroma bau busuk dari satu jimat. Masih ada lagi, belum selesai nih. Ini kayaknya belum nih, saya nggak percaya. Yang ini masih ada lagi. Kamu taruh sesuatu di belakang kah? Ada. Tuh Apa? kan? Silakan ambil. Tadi dia nggak ngejar Susi kan ya, Roy? Enggak, tapi sempat kakinya mau ditarik ya. Kena kamu? Enggak. Kamu ngelihat mukanya nggak tadi? Enggak. Nggak Nggak mau lihat. nggak mau lihat. Jangan lihat matanya. Dia kalau kamu ngeliat matanya merah dan mukanya bener-bener kayak ada taringnya gitu kayak gini. Iya, tapi tadi Susi nggak ngelihat, nggak mau lihat. Nggak. Ya nggak apa-apa, Kak Susi. Jangan Ini, Kak. dipaksa. Tapi jangan Nah, makin kalau takut. misalnya ada sesuatu yang takut, dia baik bilangin Kak Susi supaya jangan takut. Dia masuk nanti dia makin kesurupan. Ya. Saya juga penakut, tapi lama-lama dikasih tahu Roy supaya jangan takut karena makin takut justru malah makin dikejar. Ya emang gak gampang. Boleh dilihat dulu mustikanya itu apa aja. Itu cincin. Ini kayak kalau ini mustika yang tadi ini Kak. Yang baru dapat 5 tahun yang ini. Buat gunanya kayak Ini, anti tembak sama pagar badan. lu saya mau butuh. Jadi kalau yang ini buat media Ini, Ya. yang putih ini. ya putih. Oh, untuk ngikat ini atau manggil ini? Jadi ini Oh, buka. posisinya Buka. ini benarnya rokok ini Kak. Oh, kok. Ada tembakau ya. Oh ya udah. Oke. Ini, Ini cuma sekedar media doang nih. ini darah, Minyak. minyak. Minyak apa? Diapain? Nah, kalau yang ini buat ngolesin ini. Oke, gini. Datang Ray untuk untuk melepaskan semua kan ya? Ya, Oke. yang ini Kak. Yang ini aja. Ya, yang ini Jangan. kenapa? Karena ini dari buyut juga Kak. Digunakannya untuk apa itu? Ya, gunanya kayak kita ada saudara atau kena todong, jadi kita bisa bantu. Oh, itu Yang untuk berantem apa? Berantem Baik. tadi tadi Kak. ya. Baik. Dari begal, dari apa tuh. Oke, itu kan manusia punya pilihan. Ya udah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Kamu yang twin. Oke, baik. Saya percaya itu kamu punya etika dan manner yang baik. Ini
kamu ambil ini, lalu kamu cemplungin di dalam es itu. Buka ya. Nggak usah buka, nggak apa-apa. Masukin aja langsung. Langsung bluk gitu. Ini juga, ini kan yang Ini buat kayaknya manggil. dibakar aja, Ya. Dira. Ini dibakar aja. Jadi Minta lighter. lighter. Ini Boleh minta. telurnya. Di sini bukan telur biasa. Kalau memang jinnya masih ada, ini nggak akan pecah. Tapi kalau ini pecah, berarti kamu bisa ngeluarin jinnya Lepas dari dia. lepas dari dia. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa digigit dan nggak bisa dipecahin, saya juga, kami bertiga, saya lepas tangan. Ini nggak bisa lepas artinya dari dia. Artinya itu tidak bisa lepas. Ya, saya ulangi lagi ya. Jika ini tidak bisa dipecah, nih telur, berarti kamu selamanya, saya putus asa, saya serahkan kamu, selamanya kamu harus hidup dengan dia. Tapi jika ini pecah, kamu akan bersih semuanya. Oke? Amin. Ini kamu gigit. Ini Turunin, Mas. dibakar dulu atau digituin dulu? Ini dibakar. Dia yang bakar atau? Aku aja yang bakar. Ini ya. Sebentar, Tunggu, sebentar. Ini kita coba satu-satu ya Mas ya. Kamu pegang dulu aja. Oh, ininya. iya. Hah? Iya, maksudnya Bakar dulu. aku tuh serem sama itunya, makhluk ininya. Dia masih deg-degan gitu loh untuk ke kita. Terasa ya? Kamu aja yang bakar, tapi nggak usah. Kamu ucapin selamat jumpa dulu, Sampai selamat jumpa. Selamat tinggal. perpisahan Selamat dulu tinggal. ya. Sampai Soalnya jumpa. aku nggak bisa Selamat nanggung, itu kan punya kamu. Oke. Selamat tinggal dan tak akan Bakar dulu, berjumpa. nyalain dulu apinya baru deketin ke sana. Ini nggak bisa kebakar loh. Kok apinya gitu ya? Shh. Iya. Oke, bakar terus sambil dibacain. Ucapin salam perpisahan buat dia. Usir dalam hati, lepasin sosok ini, Mas Ray. Ya? Oke, baik. Sudah. Sekarang itu yang saya lakukan. Kamu harus lakukan, itu yang saya suruh. Itu kakek-kakek itu tapi nggak bisa juga jagain dia. Harus dia sendiri. Hah? Pecah. Pecah. Oh, oke. Oke. Nih. Minum air ini. Ini untuk penetralisir. 3 kali sampai 7 kali tegukan. Air apa itu ya? Nggak tahu. Air penetralisir. Oke. 1 kali lagi. Gigit telurnya lagi, 1 lagi. Kasih tahu kamera, biar lepas semuanya. Biar ini jadi pelajaran juga buat siapa yang menyaksikan tayangan ini. Jangan dipecahin, tapi pelan-pelan gigit. Lihat kamera, lihat ke depan, lepas tangannya. Lepas Pelan. tangannya. Lepas tangannya. Oh, oke. Berarti bisa lepas dia. Udah lepas dia. Udah lepas. Kamu copot kaki kamu sekarang. Kaos kaki, kaos sepatu udah lepas. Copot kaki. Itu diminum lagi. Tadi udah berapa? 7 tegukan udah Mas? 3. 3. Tambah lagi. Kurang 4. lagi. Tambah 4. Sampai 7 tegukan. Diserup yang banyak. Semakin banyak semakin bagus sih, Bay. Oh. Menetralisir gitu kan. Sudah 7 tegukan? Ini bau tembakau. Iya, tembakau kebakar. Sudah. Udah. Di Sekarang kamu adabnya ya seperti itu boleh juga. Dia Sekarang apa? kamu rendam kaki kamu diangkat berarti gulung Gulung. celananya. dan ngomong dalam hati, semua yang ada di kamu hilang di air ini. Niatin yang kuat Mas. Nyatin yang kuat ya. Itu gula nggak perlu. Itu tidak. Oke. Sekarang kamu rendam kaki kamu diangkat berarti gulung Gulung. celananya.
dan ngomong dalam hati, semua yang ada di kamu hilang di air ini. Niatin yang kuat, Mas. Nyatin yang kuat ya. Itu gula nggak perlu. Itu tidak. Oke. Aduh. Udah. Belum. Terasa ada yang lepas, terasa ada yang keluar. Sebentar lagi ya. Masih belum. Tahan. Keluarin ilmu jawara kamu. Udah baal belum? Udah. Oh, dia biar nggak bisa masuk dari situ Biar lagi ya. kaki itu sumber segala ini loh, energi. Jadi ketika kita lagi ngapain, si Ray ini kan sering berkunjung ke kuburan nih sebenarnya, alih-alih ziarah, tapi malah mencari ilmu. Tapak kakinya dia kotor dan penuh hawa negatif. Kau boleh angkat sekarang. Jadi langkah kaki yang kotor itu membuat dirinya dia menjadi sesat. Nah, kenapa menggunakan RS dan air garam ini bercampur? Kalau garam dipercaya untuk mengikat energi negatif. Dan kenapa harus es? Karena memang untuk menarik semuanya. Oke. Setelah ini, semuanya apa yang kamu lihat dari Ray, Roy? Udah bersih kok. Udah beda tatapan mata yang tadi sama yang sekarang. Gimana, Mas Ray sendiri? Ya sih, legahan nggak? Terasa? Iya, lega. Badannya lebih rileks, lebih enteng nggak? Iya, ada Oke. sini. Ya, lain kali nggak usah cari-cari gitu. Nanti yang ada malah enggak yang datang. Betul, karena kan Mas Ray punya kemampuan dan punya sosok pendamping gaib yang baik. Ya. Dan biasa digunakan juga untuk hal baik. Jangan dirusak justru karena masih terus mencari ini itu, makhluk-makhluk yang negatif justru malah nempel dan akhirnya malah mempengaruhi semua keputusan yang diambil oleh Mas Ray. Oh ya, baik. Susi, ada yang mau disampaikan terakhir? Pesan? Enggak. Nggak ada? Enggak. Ya, makasih. Oke, ya. kalau begitu, Mas Ray, Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Silakan dibawa semua barang-barang ini, biarkan di sini. Itu yang kalau mau dibawa boleh silakan. Silakan. Iya. Oke. Terima kasih ya Mas Ray. Selamat malam. Terima kasih. Untuk apa berilmu tinggi jika Anda gunakan untuk menyakiti? Lebih baik tak berilmu, tetapi Anda dapat berbagi dengan sesama. Dan berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering diganggu sosok gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Agus. Selamat malam, Mas Agus. Malam, Pak. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saya seorang pelukis body painting. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Awalnya saya melukis dengan seperti biasanya, tapi lama-lama ketika setiap saya melukis, saya selalu ada rasa yang ke hal-hal yang seharusnya enggak gitu. Seperti apa misalnya? Ya gimana perasaan seorang laki-laki ketika di depannya dia itu ada perempuan yang tanpa busana. Oh, ini body paintingnya seluruh badan. Kamu tahu, Sus? Enggak. Body painting seluruh badan? Enggak. Nggak tahu. Oke, lalu? Terus saya niat baik, jadi saya tidak mau untuk melakukan hal-hal yang keluar batas. Jadi saya coba untuk mengantisipasinya. Akhirnya
saya ketemu dengan salah seorang. Oke. Oke, dia nyaranin setiap cat yang saya gunakan digunakan darah sendiri, menggunakan darah saya, dicampur darah sedikit. Campur darah Iya. supaya tidak diganggu. Bukan. Apa supaya tidak ada keinginan? Keinginan itu. Supaya Yang tidak ada bisa- keinginan untuk melakukan Membuat- hal-hal yang tidak seharusnya kepada orang yang lagi dilukis. Benar. Terus darahnya dari mana, Kak? Itu biasa saya ambil sendiri dari tangan saya. Oh, dilukai sendiri? Itu biasa saya ambil, saya stok dulu, terus saya tetesin. Setiap kali saya mau campur, saya tetesin dikit. Ada efeknya nggak? Ada. Beneran jadi nggak ada hasrat sama sekali? Awalnya memang ada, ketika saya gunakan itu memang nggak ada. Saya nggak ada kepikiran ke situ, nggak ada apa, melakukannya biasa. Tapi di luar pekerjaan, tetap ada, rasa itu ada. Cuman awalnya saya itu seminggu pertama itu nggak ada terjadi apa-apa. Semakin lama saya gunakan ritual itu, mulai ada yang mengganggu. Itu yang pertama kali ngasih tahu Anda harus menggunakan darah tuh siapa ya? Saya kenal orang itu dari teman saya, Dukun. semacam orang pintar. Oke, jadi Anda datang ke orang itu, terus dikasih tahu untuk menggunakan darah sendiri. Iya. Tapi belakangan justru malah sering diganggu. Sering diganggu. Seperti apa gangguannya? Setiap saya mau megang barang yang biasa saya gunakan itu, kujang ya, maaf. Kujang. Saya gunakan kujang. Dia ngasih saya kujang. Setiap saya gunakan barang kujang ya? itu, Kujang tuh kayak gimana coba boleh dijelasin? Kujang Pusaka, kayak benda pusaka. kayak semacam keris tapi bukan keris gitu. Semacam pisau bentuknya kayak panjang gitu ya. Betul ya? Ya. Oke. Dari Jawa Yes. Barat. Nah, setiap saya gunakan kujang itu dengan niat mau mencampur darah, selalu tiba-tiba ada gangguan gitu. Gangguannya seperti apa? Awalnya cuma seperti bayangan, Oke. bayangan yang lewat hitam. Saya nggak kepikiran ke situ, ini biasa gitu kan. Tapi semakin lama semakin nampak gitu. Seperti apa bentuknya? Dia cuma berdiri di depan, ngeliatin saya, hitam, besar, ada bulunya. Iya, genduro kali, Kak. Saya nggak tahu. Semacam itu ya. Semacam itu. Dia cuma berdiri di depan, ada beberapa detik dia liatin, tapi dengan ngelotot gitu. Saya cuma diam, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mau ngapain? Hilang. Nggak tahu. Sosok itu. Hanya berdiri diam aja. Hanya berdiri diam dan ngeliatin saya aja. Saat itu terjadi apa yang kamu lakukan? Saya kalau hal-hal seperti itu, saya agak takut gitu kan. Jadi kayak, saya cuma diam ngeliatin dia. Lama dia ngelototin itu, cuma diem gitu ngeliatin. Tiba-tiba dia hilang gitu aja. Dan itu terjadi setiap mau Melukai ya? Melukai ambil ataupun saya megang kujang Megang itu. kujang itu? Iya. Setiap saya mau melakukan ritual atau apa itu selalu terjadi seperti itu. nggak pernah nyampein sesuatu ya? Nggak pernah. Dia cuma mau berdiri terus ngeliatin doang gitu. Sampai sekarang masih? Sekarang saya lagi nggak bikin ritual itu karena saya takut. Oke. Saya takut nanti terjadi apa-apa. Makanya saya sampai sekarang saya nggak kerja lagi, nggak ini. Saya takut. Udah nggak melukis lagi jadinya ya? Masih takut sih. Masih waspada gitu. Baik. Mas Agus, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya satu, saya cuma pengen bertanya apa itu memang gangguan dari kujang. Kemudian yang kedua, gimana caranya biar saya nggak diganggu lagi itu aja. Oke. Karena ya mengganggu Karena memang kerjaan ya? sering digantui terus soalnya. Setiap saya mau megang kujang itu sampai sekarang saya, aduh gimana gitu. Kalau nggak pakai darah, nggak pakai kujang? Ya perasaan saya balik lagi yang gimana sih Hasrat seorang itu laki-laki, ya. hasrat itu selalu ada gitu. Dan itu kalau hasratnya nggak bisa dikendalikan jadi mengganggu hasilnya juga nggak seperti yang diinginkan ya? Seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan Mas Agus bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya. Dan kami akan ajak Mas Agus langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agus, terlahir tanggal 25 Juli 1995. Sosok yang optimis dan penuh semangat namun sangat ambisius. Dia memiliki emosi yang tidak stabil dan mudah berubah-ubah.
saya melihat Agus telah menyalahgunakan benda magis yang sangat sakral. Hal itu membuatnya dihantui oleh sosok hitam berbulu lebat. Sosok itu membuat Agus menjadi sangat tertekan dan depresi. Saya melihat tampaknya Agus sangat-sangat bingung sekali. Dan saya melihat sosok makhluk gaib yang berwarna hitam dan berbulu sangat tinggi sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Agus, tanggal lahir 25 bulan 7 1995. Agus adalah seorang penulis, pelukis, body painting, ya, dan biasa menggambar lawan jenis, tapi sering diganggu oleh hasrat untuk malah berhubungan badan dengan yang dilukis. Iya, benar. Kemudian menggunakan ada semacam jimat, ya, menggunakan darahnya sendiri dicampur ke cat body paintingnya, supaya menghilangkan hasrat itu. Tapi justru pada saat mengeluarkan darah untuk dicampur ke catnya, ada sosok makhluk hitam besar berbulu yang selalu datang mengganggu. Iya. Makanya hari ini mau lepas dari semuanya. Silakan, Roy. Iya, saya tuh mengerti banget posisi Agus. Jadi, ya bukan karena saya bisa menggambar juga atau melukis ya. Tapi tentu pasti saya akan memahami hasrat kamu sih. Pengennya bawaannya, yang cewek itu pengen kamu kan. Jadi saya merasa, ya hal yang wajar, lumrah Agus melihat perempuan yang seperti itu di body painting, pasti ya timbul hasrat. Namun ada satu hal yang mengganggu kamu. Saya punya perasaan darah kamu bercampur dengan lukisan itu menyebabkan makhluk halus datang. Oh, itu yang menyebabkan makhluk halus datang. Alih-alih ingin meredam hasrat nafsu seksual biar nggak tapi masalahnya malah datengin makhluk halus. Itu katanya juga dikasih kujang ya? Kujang. Oh, jadi selama ini Kujangnya dibawa sekarang. Ada. Baik, saya pengen lihat. boleh dilihat, diperlihatkan. Jadi body painting, kamu mau di body painting? Body painting katanya tanpa busana, betul. Di luar itu body painting itu hal yang biasa. Iya. Di luar mana? Luar negeri. US gitu. Tapi nggak ada yang pengen Itu ritualnya. Ya jelaskan satu persatu boleh ya. Itu apa yang umum? Jadi memang di sini saya sediakan karet. Jadi setiap kali saya mau tusuk tangan, itu saya ikat dulu. Jadi darahnya ngumpul dulu, saya tusuk pakai jarum. Oke. Darah yang dia keluar saya ambil pakai kujang, terus dicampur. Kujang. Iya. Dicampur ke catnya. Iya. Tapi kan itu kotor ya. Mohon maaf. Maksud Iya. saya Jarumnya. jarum. Iya, ada Terus bakteri, ada kujangnya dilapisin darah. Iya. Itu- Tapi cuma dikit. Yang penting kena darahnya. Yang oh gitu ya. Iya. Saya tuh lihat ya, jujur ya, di tubuh Agus tuh sering banget, jujur banget nih, di sini di meja bulat ini adalah semacam kayak benar salah, bukan penghakiman. Bukan. Saya melihat di dalam mata batin saya, Agus telah beberapa orang karena nggak kuat hasratnya, betul? Jadi ketika body painting langsung turn on, udah gitunya langsung di. Ada yang akhirnya jadi. Tapi sih sebenarnya masalahnya kamu tuh nggak bisa ngontrol sih. Sebenarnya dari dirinya sendiri ya, Mm-mm. yang punya hasrat. Akhirnya ada tempat pelampiasan ya, dilampiaskan, pernah? Pernah. Tuh kan, banyak lagi kalau saya lihat di sini. Berapa? Seperti itu. Tunggu bentar. Saya
lagi mikir. Di kepala saya ngelihat adegan yang senonoh dengan Agus dan si perempuan itu yang di body painting. Oke. Nah, ini kan lagi... Terus chatnya kemana-mana dong. Kalau udah keadaan seperti itu kita nggak tahu lagi kemana. Cemong ceng. Begitu. Pernah kejadian tapi kalau udah keadaan seperti itu saya udah nggak tahu lagi. Oh, oke, aku ngerti. Di bawah kontrol makhluk halus. Apa iya? Iya, jadi hasratnya juga udah ngalahin logika kita gitu loh. Gitu. Saya sih menciumnya hawa cat. Saya juga mencium aroma tubuh perempuan yang biasa menggunakan parfum. Itu bercampur sekali. Jadi mereka ya bahasanya ya. Itu banyak perempuannya? Nggak terlalu banyak juga sih. Lebih dari 5? Nggak. Nggak sampai 5 orang? Nggak. Kok ceweknya mau ya digituin? Nggak nolak gitu? Ada beberapa yang nolak tapi tetap juga. Kalau ditolak gimana responnya? Nggak malu sih. Saya nggak pernah kasar sama cewek, cuman gimana pun caranya dapat gitu. Body painting itu temporary kan, nggak yang bisa mandi hilang, cuci hilang. Nah, gitu kan? iya benar. Jadi Nggak. dirayu ya supaya mau, ya walaupun udah dicat, walaupun bisa hilang kan temporary. Gimana kalau saya tantang kamu untuk melakukan body painting tapi tidak di tubuh seseorang ataupun tubuh hewan, tapi di meja bundar ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu jimat-jimatnya. Saya tuh punya firasat, Bayu. Kenapa, Roy? Saya kok nggak mau hancurin nih jimat ya? Kok biasanya kamu selalu mau hancurin, tapi yang ini kenapa enggak? Saya ngerasa masih ada juga sisi positif dari Agus. Oh, Yang tidak semerta-merta bahwa barang ini negatif semua. kamu boleh angkat nggak liatin kujangnya, kasih tahu. Oh, oke. Iya, itu kujang. Oke. Ya, boleh ditaruh aja. Ya, oke. Kamu tampak, mohon maaf sekali, kamu tampak ketakutan dengan saya. Dan grogi sekali. Saya takut sama kujangnya, soalnya setiap kali saya mau pakai kujang itu pasti ada yang nongol. Ada yang datang. Iya. Mata kamu merah loh. Matanya kanan kiri. merah. Kamu nggak bisa bohong dari mata, karena matanya jadi merah gitu. Dan kamu barusan nyentuh itu merasakan sesuatu yang datang? Enggak, saya takut aja jangan sampai datang gitu. Oh, tapi nggak merasakan itu ya? Enggak. Oke, Oke. silakan. Dan saya pengen, dengan yang seadanya, saya kasih tantangan. Pakai ritualnya juga nggak? Harus Dicampur darah? justru. Harus melakukan ritual darah yang segar. Lalu paintingnya di sini. Oh, jadi kamu Kasian ingin dong kalau keluar mengundang darahnya. datang gitu, makanya dengan ritual yang benar-benar harus reka adegan seperti waktu Setelah itu dilakukan di rumah. datang, nanti kita usir Coba jauh-jauh. diusir pelan-pelan ya. Oke. Saya ingin masukin si makhluk halus tersebut, Iya. genderuwo dan segala macam kan. Mungkin sejenis itu saya nggak tahu juga jenis Kau genderuwo lihatnya atau apa. Dia besar, tinggi, terus badannya agak lebar, hitam bulu. Hitam buluan. Ya. Kamu matanya merah. Kamu udah berada, kalau kayak gini nih tanda-tanda orang ketakutan, stres, dipengaruhi makhluk lain frekuensinya ini kayak gini. Dia putihnya nggak jernih. Iya, ada merah-merahnya di kanan hitam-hitamnya itu. Kayaknya Kamu stres sekarang, ya. iya dia stres. Kamu sekarang take your time gitu. Ambil waktu kamu dulu Ya. pelan-pelan. Gitu. Ambil nafas. Saya tahu kamu pasti grogi atau takut. Jangan takut deh. Silakan melakukan ritualnya dari awal. Ditaruh catnya seperti apa, terus dicampurnya bagaimana. Itu merah. Oh, Ya keluar darahnya dong, kasihan.
Kita mau ambil darahnya justru. Iya, tak. Gak usah dalam-dalam. Dikit aja, nggak usah Dikit. banyak. Udah serem saya mah. Takut. Gimana kok? Kamu lebih prefer gambar di kanvas atau gambar di whiteboard? Di sini aja nggak apa-apa. Di sini maunya. Oke. Oh, itu beneran loh dicocos so. Aduh, saya takut nih. Oh my god. Oh, itu beneran loh dicocos so. Aduh, saya takut nih. Oh my god. Aduh. Campur sama dia. Oh god. Kenapa, Mas Agus? Dia nggak bisa ngomong kalau ada itu. Mas Agus ngelihat sosok itu datang lagi? Udah datang, Roy. Dia, Roy. Tolong gambar. Lampiaskan amarah, dendam, dan ketakutan kamu di whiteboard itu. Jangan takut. Nggak usah pakai darah lagi. Karetnya dibuka. Karetnya dibuka dulu dong. Itu bahaya nanti nggak jalan. Aduh. Beneran itu berdarah loh. Matanya merah banget. Itu agak simbol. Itu sosok mata ya. Saya melihat sesuatu di depannya. Dia ketakutan sekali sama berwujud genderuwo itu. Setiap kali lihat depan dia takut ya. Dia ngelihat di dalam mata batin saya. Dan dia deket tuh sama. Aromanya bau amis dan ini ciri khasnya genderuwo. Aroma ini saya familiar sekali. Dia datang, apakah marah? Kita undang ke sini atau gimana? Justru harus kita undang dan kita getak sambal. Kita bukan getak sambal lagi, kita harus Gentak supaya usir. supaya usir. Mas Agus, kamu nggak apa-apa? Ketakutannya dia ngelihat itu ya. Di sebelah mana Yang sih? kamu lihat, Agus? Hitam. Hah? Hitam. Berbulu besar. Udah. Jangan dipaksain. Saya minta plester. Iya, sama tisu basah. Tangannya berdarah lagi nih. Dicampur cat, jadi nanti takutnya infeksi.
Kau ngeliat di mana Mas Agus? Ada di mana? Sekarang masih ada. Boleh tunjuk nggak ada di mana? Mau tunjuk Mas Agus ada di mana? Tadi di mana kalau ada? Oh oke, saya tahu itu. Ya, betul sekali. Itu adalah sosok genderuwo yang selalu menghantui Mas Agus. Udah. Saya takut kamu gila dan hilang kesadaran. Udah, kamu gini deh. Ambil nafas dulu, take your time. Dia nggak akan Memang merasuki serem Agus sih, ini. Bay. Nggak akan merasuki, Ron. Gak, Bay, sini deh, Bay. Tangan kamu mana? Kamu merem deh, Bay. Ini kenapa, Ron? Untuk Kamu mau lihat gak, Bay? No. Calm down, please. tapi bisa ditutup lagi. Oh iya, Oke. saya baca pikirannya. Bentar ya, Bay. Kita masuk dulu ke lorong. Masuk terus lorong warna putih dan biru. Oke, siap. 1, 2, 3, kita. Apa yang terjadi di sini ya, Bay? Iya. Saya minta, soalnya di situ ada genderuwonya. Saya minta kanvas, saya ingin melukis di sini juga. Jangan takutan ya, Bay. Kamu juga lihat gede banget kan? Itu, aduh, bulunya banyak banget, hitam, besar. Bulunya terbang-terbang, Iya. matanya merah-merah. itu apa ya, Rah? Itu yang selama ini datang. Iya. Dia liatin ini terus ya, Iya. liatin si Agus terus. Iya. Gawat, Bay. Serem banget ya. Agus, kamu nggak apa-apa? Kamu butuh air atau apa nggak? Kamu kelihatan panik. Saya minta kanvas untuk saya gambar. Kanvas. Kok saya jadi ngeliat banyak aneh-aneh ya, Rah? Iya. Kamu lihat ke atas, ke bawah semua. Di belakangnya Lukas. Di belakang lilin. Di bawah tangga. Kak, langka. Di atas sini. Saya akan mencoba. Mas Agus. Sabar ya, Mas Agus. Kamu tenangin dia. Ini, aduh, aku bisa balik dulu gak sih, Roy? Ditutup lagi, Roy. Dia ketakutan banget loh. Aku bisa ditutup lagi? Gak
Sekali masuk ke gerbang itu nggak akan bisa balik ke kunci start awal. No. Saya akan menggambar dengan sangat detail apa yang Agus lihat. Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa. Tapi jadi ikut serem. Kalau melihat serem banget. Ada di situ, ada di sini, ada di situ. Sekarang hilangin di atas. Di sini masih ada di belakang Glenn. Saya melihat sangat detail sekali. Pantesan saya takut kamu ini loh celaka. Kenapa, Roy? Saya ngerasa si Agus nih udah hilang kendali dan hilang kontrol. Benar-benar hilang kontrol dan kendali. Sebentar ya. Agus sabar ya. Mas Agusnya bisa nggak sih suruh jangan liatin? Jangan Dia liatin nggak dulu bisa Mas dia Agus. ngeliatin terus ke arah sini. Tuh. Aduh, oh, bisa lihat rambutnya, bulu semua. Bulu semua, Bay. Kamu lihat itu kan, Bay? Mas ngeliat. Kamu ngerasa kan, Bay? Iya. Apa yang aku lihat dan kamu juga itu yang lihat. kamu gambar. Matanya merah kayak ada, nggak tahu itu yang tajam itu apa sih, kayak taring. Bukan ya apa? Aduh. Ya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Seram banget sih, Bay. Saya Bener. Agus, kamu Bener. benar-benar ketakutan Persis sekali. Itu. Rambutnya terbang-terbang gitu bulunya. Terbang-terbang besar. Kayak bukan jubah tapi baju kain. Tapi bukan kain tapi bulu semua. Bulu semua isinya di sini. Matanya ke arah Mas Agus. Agus. Mas Agus agak merem aja kali ya, biar gak ngeliat. Yang saya lihat di sini sangat menyeramkan sekali, Bay. Benar-benar bulunya tuh banyak banget. Saya ngelihat ini loh. Agus, kamu tahu kan ini makhluk apa? Kamu tahu kan ini apa? Aduh gila bener. Aku jelasin tangannya persis banget lagi di depan dadanya sama kayak yang kamu gambar. Persis banget gitu. Iya. Yang saya lihat di sini, Bay, benar-benar gak kekontrol loh ini. Ini semua bulu nih. Bulu. Kamu lihat ini kan? Kamu tahu ini kan dia siapa? Kamu tahu kan ini siapa? Ini adalah genderuwo yang kamu lihat. Itu bisa ikut terus tuh kenapa ya? Ada karena ritual darahnya itu ya, Roy? Iya, ingat aja selalu pastinya sesuatu yang berhubungan dengan darah dan profesi
itu akan mengakibatkan jalinan jodoh pada makhluk halus. Bukan jalinan jodoh, tapi jalinan ikatan semacam kayak perjanjian. Iya, kayak perjanjian gitu. Aku ngerasa seperti itu. Aku pengen dong, Agus, kamu kasihan sekali loh tampaknya. Saya pengen butuh air dulu untuk dia minum dulu. Apakah bisa kah? Saya minta juga dong air, minta minum dulu. Ya saya juga boleh dikasih ya. Bentar aja juga. Kok gelap sih lampunya? Apa? Ya. Ada lagi gak? Satu lagi kan? Bayu. Santap ya, plester juga. Agus. Silakan bersihin dulu, bersihin tangan. Udah, mana tadi? Ini. Agus, kamu teriak deh sama makhluk ini. Kamu kencang-kencang teriak sama makhluk ini. Kebakar. Kok Oh bisa my God. kebakar ya? Aku nggak tahu. Begitu dia teriakin, itunya nggak ada. Di tempat yang tadi saya ngeliat itu nggak ada sekarang. Bay, ini serem banget. Kenapa ini bisa kebakar Bisa sendiri? kebakar ini kenapa, Roy? Aku nggak tahu. Dia marah banget. Ah. Ini kita. Apar. Tapi sosok itu udah nggak ada di tempat tadi, pergi ya dia? Pergi. Karena teriakan Agus. Kakak udah nggak lihat? Gak ngeliat. Padahal belum ditutup ya? Udah. Batinnya. Harusnya Udah nggak ada sebenarnya. Dia udah lewat. Pergi. Karena teriakannya dia itu membawa semacam energi. Ini adalah fenomena supranatural di mana bisa ada terjadi bentrokan just gitu. Itu disuruh minum kali ya? Mas Agus. Yuk duduk yuk. Bisa. Kamu ambil minum dulu di sana. bantuin sus. Kamu pegangin kursi. Jangan dikak itu mas. Apa biarin ini. It's okay. Kok duduk aja. Itu di TKP-nya apa? Itu kebakar beneran ya? Saya nggak percaya. Dan begitu dia teriak tadi, pergi semua ya Roy? Saya masih ada? Saya masih ngerasa. Jadi gini, Agus sudah nerakin dan tiba-tiba lukisannya jadi kayak gitu. Kebakar gitu loh. Tanpa sebab dan akibat. Tiba-tiba aja. Saya juga sedikit agak ini menyeramkan sekali memang. Dan saya merasakan semoga Agus gak menyalahgunakan benda-benda tersebut ya. Di sini saya tidak akan menyita karena kamu masih ada sisi baiknya. Jadi makhluk itu sebenarnya datang ke Agus marah karena dia sudah menyalahgunakan benda ini. Betul. Menyalahgunakan benda ini.
untuk tujuan yang tidak jelas. Dan akhirnya ketika saya lukis, saya ngelihat di situ semua. Dan Darahnya itu yang mancing ya. darahnya yang mancing. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia teriak, semuanya Tapi Udah sekarang lebih udah tenang pergi kan tuh. ya? Lebih udah lebih tenang tuh. Berarti bendanya harus diapain itu kok? Itu dia bawa dan balikin ke tempat asalnya. Udah hilang kan kak? Udah nggak ada sih. Kok kebakar ya? Oh bisa. Ini hal yang nggak di luar logika ya, Bay. Sesuatu yang tiba-tiba bentrokan energi. Aduh. Saya Sampai bingung mau ngomong apa ya? Kayak baru sekali ini ngelihat bener-bener nyata jelas. Udah gitu, begitu diusir, kelihatan kejadiannya cepet banget ngilangnya. Blup. Gak tahu jadi api kebakar lukisan. Luar biasa ya energinya sampai seperti itu. Pantes saya lihat Agus takut seperti itu. Agus, kamu jangan ketakutan ya. Nanti kamu ke dokter ini loh. Saya takut kamu gangguan pikiran. Kalau udah lagi capek atau nggak sanggup lagi body painting, jangan terusin lagi deh. Stop dulu. Stop dulu. Karena saat capek itu energi turun, frekuensinya sama justru bisa dikena Betul. bisikan-bisikan. Betul. Saya khawatir justru dengan kesehatan pikiran dia. Saya lihat genderuwonya pas tadi saya lukis dengan kekuatan saya. Dan tapi apa yang terjadi? Dia juga nggak suka dilukis dan kebakar dan dia teriak juga. Tapi sekarang udah bener-bener lepas, nggak akan ganggu ke Agus lagi, Pak. Saya jamin 100% untuk kasus kamu semuanya aman. Karena dia kayak terlempar ketika dia teriak. Iya, saya. Nggak akan nyari-nyari Agus lagi. Cuma pesan saya, Agus, kamu kalau memang suka painting kanvas atau mungkin banyak cara kok untuk painting, ya nggak sih? Mural. Ya, that's a good idea. Tapi ya ini kan awal mulanya pakai gini-ginian karena tidak bisa mengendalikan hasrat. Berarti balik lagi ke permasalahan awal nih. Kalau kamu bisa mengendalikan semuanya, lanjutkan ya. nggak akan bisa, nggak akan perlu begini-beginian nih, nggak akan ketemu Ih, serem aku. makhluk-makhluk itu. Aku Tapi kalau tuh- merasa emang nggak mampu dan nggak kuat, cari media lain untuk dilukis. Ya, plus yang kayak tadi kerjaannya berhubungan dengan painting, tapi nggak pakai darah. Itu yang perlu garis Darah. bawahin. Darah. Itu yang perlu kita garis bawahin ya. Ya. Dan jimat itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Ini biar dia bawa aja, Roh. Kalau kamu lupa tempat asal di mana, kamu boleh kubur di tanah. Dan jangan pernah ada orang yang tahu. Ya. Terima kasih. Susir Agus. yang mau disampaikan, Kak? Kayak apa ya? Ya pokoknya buat Mas Agus, kalau misalkan pekerjaan ini sekiranya kurang bagus gitu ya, dengan cara-cara kayak gitu tuh ditinggalin aja. Atau mungkin bisa beralih kerjaan lain yang lebih apa ya? Lebih aman. Lebih aman gitu-gitulah. Apapun kerjaannya jangan pakai darah. Ya, jangan pakai darah itu dia. Pekerjaannya sih terserah apa aja ya. Mas Agus merasa sanggup untuk mengubur ini? Atau disita aja sama Roh? Harusnya sanggup ya. Sanggup. Sanggup. Sanggup kan? Nah bagus, Oke. Agus. Saya percaya sama kamu. Kamu anak baik kok. Oke. Mas Agus, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya akan baik-baik aja semuanya dan Anda boleh bawa ini semuanya dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Silakan dibawa aja. Terima kasih. Semoga kamu cepat sehat ya.
Jangan stres Mas Agus. Sekarang udah lepas. Yang penting bisa ngendalain diri sendiri ya. Terima kasih Mas. Jangan meyakini sesuatu yang belum tentu benar. Percayalah pada kekuatan sejati, karena di sanalah benih kebaikan akan mekar. Pemirsa, dua partisipan menembus mata batin hari ini adalah Ray dan Agus. Tadi kita tahu Agus adalah seorang pelukis atau body painter yang justru karena ritual yang menggunakan darah akhirnya didatangi oleh sosok makhluk besar seperti Gondorwo. Sementara Ray ada dua makhluk yang selalu menemaninya, ada seorang kakek-kakek yang justru sering melindungi, tapi ada juga seperti Gondorwo yang sering membisiki hal-hal yang negatif kepada Ray. Gimana Roy, tanggapan kamu Ray dan Agus? Saya lihat dua partisipan ini, saya membandingkan dua-duanya, saya lebih simpatik terhadap Agus. Kenapa? Karena saya ngerasa dia pure jiwanya, murni, dan dia itu penuh dengan ketakutan. Memang dia buat salah, saya tahu, tetapi dia punya hasrat besar, saya tahu juga. Namun Agus itu masih punya segudang kebaikan yang sebenarnya belum terekspos gitu. Dan dia sendiri juga nggak mau kejadian ini, ada hantu, genderuwo dan segala macam. Berbeda dengan Ray. Ray selalu mencari terus, dan mencari terus. Gak ada kata habisnya. Kalau Ray itu lebih kelihatan kayak sesuatu yang ingin ditampilkan atau show off. Bagi saya ya, ini opini versi Roy Kiyoshi loh. Ingin menunjukkan dia punya sesuatu, punya ilmu hitam, makanya dia terus mencari, menggali terus. Menggali gitu. Sampai dia puas ya. Susi ada komentar? Enggak sih, tapi cukup shock tadi ya. Karena jujur aja baru pertama kali lihat apa ya, kayak tadi yang tiba-tiba lukisannya kebakar, terus yang kerasukan gitu-gitu, jadi agak-agak kaget. Kamu mau Percaya dibuka nggak juga percaya? nggak matanya biar bisa ngeliat? Enggak, makasih. Enggak. Roy, tapi nanti habis ini bisa di netralisir, ditutup lagi kan ya? Bisa. Oke, Aman. baik. Susi Ngapak, terima kasih. Sudah Sama-sama, jadi penembus Kak. mata batin, sukses untuk karir dan semua Amin, rencananya. terima kasih. Ya, Roy Kiyoshi, terima kasih terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jika Anda merasa kehilangan sesuatu di kehidupan, mungkin Anda lupa bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dan tak pernah menjadi kepunyaan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.